Khusyuk berbisik-bisik dengan Allah. Karya Agus Mustafa, serial ke-26 Diskusi Tasawuf Modern. Penerbit Padma Press Surabaya, www.padmapress.com. Dibacakan oleh Oka Rimba. Subbab 2, bukan menyempit, tapi meluas. Salat khusyuk adalah salat yang fokus. Begitulah yang sering kita dengar dari sekitar. Akan tetapi, banyak di antara kita yang merasa kesulitan untuk bisa fokus. Bagaimanakah yang dimaksud dengan fokus itu? Fokus kemana? Dan fokus kepada siapa? Kawan saya langsung memberikan jawaban. Tentu saja fokus kepada Allah. Sebuah jawaban yang sepintas terasa jelas, namun memicu munculnya pertanyaan lanjutan yang lebih sulit untuk dijawab. Fokus kepada Allah, di manakah Allah itu? Dan bagaimana konkretnya? Apakah fokus kepada Allah itu bermakna kita menghadap kiblat? Artinya, apakah Allah berada di kiblat alias di Ka'bah? Karena Ka'bah adalah Baitullah, rumah Allah. Dan kalau tidak menghadap kiblat, berarti tidak menghadap Allah, tidak fokus kepada Allah. Kawan saya agak termangu dan menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Ia sih tahu bahwa Allah tidak boleh dipersepsi berada di dalam Ka'bah. Karena kalau sampai begitu cara memahaminya, berarti ia sedang mengerdilkan Allah yang maha besar. Masa iya Allah berada di dalam Ka'bah yang demikian kecil? Bukankah Allah maha besar, yang besarnya meliputi seluruh langit dan bumi? Kalau begitu, fokus kepada Allah mestinya menuju dan menghadap kepada Zat yang maha besar itu, yang maha meliputi langit dan bumi itu. Jadi, kemana dong kita mesti menghadapnya? Sahut kawan yang lain. Apakah harus menghadap ke langit? Menghadap ke atas? Bukankah langitnya orang Indonesia dan orang Amerika berbalikan? Atas bagi orang Indonesia adalah bawah bagi orang Amerika. Jadi, Allah ada di atas atau di bawah? Sang kawan dengan cepat memberikan jawaban. Kalau arah menghadapnya sih, sudah pasti menghadap kiblat. Tapi fokus perhatiannya adalah ke seluruh alam semesta. Kawan yang lain menyergah. Tapi, apakah kita mesti membayangkan alam semesta sebagai fokus salat kita? Apakah itu bukan berarti kita terjebak kepada membendakan dan menyamakan Allah dengan makhluk ciptaannya? Padahal Allah kan laisa kamislihi syai'un, tidak menyerupai apapun. Tentu kita tidak boleh membayangkan alam semesta, karena dengan cara itu kita bukan fokus kepada Allah, tapi kepada alam semesta. Melihat serunya diskusi, seorang kawan yang lain lagi berusaha menengahi. Kalau begitu, bagaimana kalau kita mengacu kepada kedekatan Allah saja? Bukankah ada penjelasan di dalam Al-Quran bahwa Allah adalah Zat yang sangat dekat dengan kita? Jadi kita nggak usah repot-repot membayangkan semua itu. Cukup bahwa Allah dekat dengan kita. Yang kedekatannya adalah lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Sebagian yang hadir tersenyum lebar, dan ada yang nyeletuk. Jangan-jangan Anda sedang membayangkan urat leher. Bukan fokus kepada Allah, tapi fokus kepada urat leher. Begitulah serunya diskusi yang terjadi di antara kita tentang bagaimana seharusnya fokus kepada Allah saat sholat. Memang jelas teorinya, fokus kepada Allah. Tetapi agak rancu pada prakteknya, karena penggunaan kata fokus itu bisa menjebak kita untuk mengarah kepada titik yang menyempit, seperti sebuah lensa yang memfokuskan cahaya. Padahal eksistensi Allah bukan mengarah ke sempit, melainkan mengarah ke luas. Jika meluas, berarti juga meliputi yang sempit. Sebaliknya, kalau menyempit tidak mencakup yang luas. Maka Allah pun menerangkan dalam salah satu ayat bahwa Dia adalah Zat yang maha luas.
Al-Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 115. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Perhatikanlah, sebelum menjelaskan tentang dirinya yang maha luas, Allah menegaskan dengan kalimat timur dan barat milik Allah. Kemanapun menghadap, kita sedang berhadapan dengan Allah. Jadi menghadap kepada Allah itu tidak membedakan antara timur dan barat ataupun utara selatan. Kemanapun kita menghadap, kita sedang berhadapan dengan Allah. Karena memang Allah adalah zat yang maha luas, maha besar, meliputi segala sesuatu. Termasuk arah mata angin, kemanapun penjuru yang kita tuju. Bahkan bukan hanya di permukaan bumi, melainkan seluruh penjuru alam semesta raya. Yang begini ini bukan fokus dalam arti konvergen, melainkan fokus dalam arti divergen. Agak aneh memang penjelasan ini, fokus kok divergen, malah menyebar. Mestinya kan konvergen, memusat. Ya, memang memusat kepada Allah, tapi kan zatnya maha besar. Jadi memusat ke sesuatu yang sangat besar, yang meliputi segala penjuru langit, termasuk meliputi diri kita, di depan kita, belakang kita, atas, bawah, kanan, kiri, bahkan di dalam dan di luar diri kita. Perhatian yang tidak menyempit, tapi meluas ke segala penjuru. Lantas, kenapa kita mesti menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, dan kita menyebutnya sebagai rumah Allah? Bukankah ini bisa menjebak kita untuk memersepsi bahwa Allah berada di sana? Sebenarnya untuk menghadapnya, Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk menghadap kiblat. Artinya tidak ada korelasi langsung antara menghadap Allah dengan menghadap kiblat, meskipun sholat kita diperintahkan untuk menghadap kiblat atau Masjidil Haram. Bahkan sebenarnya perintah berkiblat itu bukan kepada Ka'bah, melainkan kepada Masjidil Haram. Berikut ini adalah rentetan ayat yang menjelaskan duduk persoalan turunnya perintah untuk berkiblat ke Masjidil Haram. Al-Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 142 sampai 145. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, umat Islam, dari kiblatnya, Baitul Maqdis, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Dan demikian pula, kami telah menjadikan kamu, umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadikan kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat, dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani
yang diberi Alkitab Taurat dan Injil, semua ayat keterangan, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebahagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 148 sampai 150. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku, dan agar kusempurnakan nikmatku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. Begitulah ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam untuk memalingkan mukanya ke arah Masjidil Haram, dimanapun ia berada. Tentu saja saat melakukan ibadah-ibadah khususnya, seperti sholat, berdoa, berzikir, dan sebagainya, termasuk ketika melakukan rangkaian ibadah haji. Sebelum berkiblat ke Masjidil Haram itu, umat Islam pernah berkiblat ke Masjidil Aqsa di Palestina. Tapi Rasulullah dan umat Islam waktu itu merasa tidak nyaman dengan kiblatnya, karena orang-orang Yahudi sering meledek umat Islam yang berkiblat ke masjidnya orang Yahudi itu. Digambarkan, Rasulullah sering mendongak ke langit, menunggu-nunggu datangnya perintah untuk memindahkan kiblat. Dan kemudian turunlah wahyu tersebut. Rasulullah diperintahkan untuk memindahkan kiblatnya ke Masjidil Haram, yang waktu itu memang tidak seluas sekarang. Bangunan utamanya adalah Ka'bah, dengan halaman di sekelilingnya, yang digunakan untuk aktivitas ibadah selain di dalam Ka'bah itu sendiri. Maka Ka'bah alias Masjidil Haram juga disebut sebagai rumah ibadah seperti masjid-masjid yang lain, termasuk Masjidil Aqsa di Palestina. Akan tetapi, Ka'bah adalah masjid yang paling tua di muka bumi. Ia dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama putra tertuanya, Nabi Ismail. Lebih dulu dibandingkan dengan Masjidil Aqsa yang dibangun Nabi Ibrahim bersama putra keduanya, Ishak. Al-Quran Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 96. Sesungguhnya rumah ibadah yang mula-mula dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah, dalam kurung Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Al-Quran Surat Al-Ma'idah, surat kelima, ayat 97. Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu, sebagai pusat peribadatan bagi manusia. Dan demikian pula bulan haram, Hatyah, Qalaid. Demikian itu agar kamu tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surat Quraisy, surat ke-106, ayat 3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Al-Quran Surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 29.
Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan hendaklah mereka melakukan tawaf sekeliling rumah yang tua itu, Baitullah. Al-Quran Surat Ad-Jin, surat ke-72, ayat 18. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Al-Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 125. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, yang ruku, dan yang sujud. Al-Quran Surat Ibrahim, surat ke-14, ayat 37. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi, berkiblat ke Masjidil Haram atau Ka'bah itu tidak identik dengan menghadap Allah. Meskipun ketika sholat dan menghadap Allah, kita diperintahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Karena itu, kita lantas memahami ayat berikut ini bahwa bukan menghadap ke arah kiblat itulah yang menjadi substansi ibadah kita, melainkan pada kualitas keimanan dan ketakwaannya. Al-Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 177. Bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Salah besar kalau ada yang mempersepsikan bahwa Allah berada di kiblat dan tidak menghadap Allah kalau tidak menghadap kiblat. Orang yang berpendapat seperti itu telah mengecilkan zat Allah yang maha besar, zat yang maha meliputi alam semesta raya yang demikian luas, yang kita semua sedang berada di dalamnya. Maka menghadap Allah tidak sekedar menghadapkan wajah kita kepada sesuatu yang sempit, melainkan menghadap kepada sesuatu yang luas, sangat luas, bahkan maha luas, ke segala penjuru alam semesta. Meskipun badan kita berkiblat ke arah Masjidil Haram, menghadap Allah bukanlah fokus kepada sesuatu yang memusat, melainkan fokus kepada sesuatu yang meliputi jagat semesta raya. Al-Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 255. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka,
Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Selengkapnya bisa Anda dapatkan di www.padmapress.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cangkir Tasawuf Modern, saat ini Anda sudah bisa mengakses kembali website www.padmapress.com. Tentu saja dengan desain dan layout yang baru dan lebih modern, sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan untuk Anda dalam mencari buku-buku yang diterbitkan oleh Padma Press. Selain itu, Anda juga tetap dapat menonton video-video Pak Agus Mustafa di padmapress.com. Mau tahu apa saja buku karya Pak Agus Mustafa yang sudah menjadi materi di video-videonya? Mampir yuk ke www.padmapress.com.